Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di kebun minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Berkebun pagi kembali ya teman-teman. Kali ini hampir jam 8 pagi. Dan untuk suasananya seperti biasa ya, sudah panas, sudah lumayan cetar ya untuk sinar mataharinya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya dan selalu mendukung channel saya. Untuk yang baru menemukan channel saya, semoga suka dengan kegiatan berkebun di atap rumah. Terima kasih. Untuk berkebun pagi ini, berkebunnya mungkin kegiatannya random ya teman-teman. Ada yang dipindah tanam, semai benih juga, dan insya Allah ada panen tipis-tipis kembali. Oh ya, sebelumnya saya akan update beberapa tanaman terlebih dahulu. Dimulai dari tanaman kubis. Oh ya, kebetulan ini dulu saya menanam dari tunas indukannya. Alhamdulillah. Sebetulnya ada beberapa, tapi yang numbuh ini ada 4 ya untuk kubis ungunya. Alhamdulillah ya, tapi teman-teman nih, meskipun dari tunas ini lumayan bisa tumbuh ya, tumbuh dengan baik. Dan ini rencananya saya akan pindah ini ya, tanaman kemangi yang tumbuh di beberapa tanaman atau di planter bag kubis. Ada kubis ungu dan ini ada kubis hijau juga. Ya, tuh. Ini nanti mengganggu pertumbuhan si kubisnya, makanya akan saya pindah tanam saja untuk tanaman kemanginya. Dan ini malah sudah ada yang berbunga ya untuk kemanginya. Ini teman-teman, ini kubis hijau juga, ini akan saya pindahkan karena ini kecil ya untuk media tanamnya, maksudnya tempat menanamnya. Nanti akan saya pindahkan ke planter bag. Dan kubis ungu ini saya simpan di tembok pembatas ya teman-teman. Oke, sebentar ya untuk pindah tanamnya. Saya lanjut update ke bibit terong. Ini bibit terong yang saya tanam di pot asparagus. Ini sudah saya pindah tanam ya kemarin sore, tapi tanpa saya videokan. Yang saya semai berbarengan dengan tomat. Ini ya teman-teman nih. Ini masih ada satu yang belum dipindahkan untuk bibit terongnya. Ini juga sebetulnya untuk bibit tomat sudah siap dipindahkan ya. Mungkin nanti next ya. Atau kalau sempat hari ini akan saya pindahkan. Tapi kalau tidak sempat hari ini, mungkin di next episode. Dan ini tanaman pacar airnya sudah hampir semuanya berbunga ya teman-teman nih. Alhamdulillah, cantik ya tuh. Recommended, mudah tumbuh ya untuk si tanaman pacar air. Oh iya, untuk yang ini belum ya teman-teman nih. Ini beda warna. Saya kurang tahu nih warna apa ya. Nanti dilihat saja kalau sudah berbunga. Dan itu tanaman alpukat Mickey yang saya pindahkan ke samping planter bag tanaman lengkeng merah. Kelengkeng merah ya. Ini ya, ini kelengkeng merah dan ini tanaman alpukat Mickey. Oke, langsung saja saya akan pindah tanam beberapa bibit kemangi yang tumpang sari di planter bag kubis ungu dan kubis hijau. Saya siapkan media tanamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang ini untuk menanam bibit kemangi dan yang ini untuk pindah tanaman si kubis hijau. Seperti biasa untuk media tanamnya saya menggunakan media tanam bekas.
mungkin akan saya racik ya, atau saya tambahkan kohe kambing dan bubuk miracle ya, miracle powder maksudnya. Oke, mungkin akan saya masukkan ke sini terlebih dahulu ya. Ini karena ada tanam dekat sih teman-teman nih, masih banyak akar sisa tanaman sebelumnya. Saya skip saja ya untuk mengambil media tanamnya. Oh ya teman-teman, ini yang tadi saya masukkan ke sini, saya tumpahkan ke sini ya, ke pot ini, karena akan saya campurkan ini ya, miracle powder dan kohe kambing. Nanti untuk link pembeliannya saya sematkan di deskripsi ya, saya sertakan. Oke, untuk penambahannya menurut perkiraan aja teman-teman ya, tuh mungkin segini cukup ya, dan ini ditambahkan untuk si kohe kambingnya. Ini kohe kambing halus ya. Oke, langsung dicampur atau diratakan, diaduk. Ini sudah rata. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu miracle powder, ini salah satu pembenah tanah ya, atau dapat menyuburkan kembali media tanam. Dan ini untuk aplikasinya bisa dikocor dan bisa seperti saya tadi, ditaburkan, dicampurkan seperti ini ya. Oke, ini sudah cukup. Saya akan masukkan ke planter bag. Saya skip terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini sudah ya. Dan ini karena bibitnya tadi saya hitung ada sekitar 10 bibit ya, saya gabung saja untuk 10 bibit dalam satu pot ini, supaya tumbuhnya rimbun juga ya teman-teman nih. Dibuat lubang terlebih dahulu ya, jadi tinggal memasukkan, langsung saja dimasukkan nanti setelah diberi lubang. Ini ya teman-teman, saya sudah membuat lubang di pot ini, ada 10 lubang. Langsung saja diambil untuk bibit kemanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, tuh. Dimasukkan langsung ke lubang-lubangnya ya teman-teman nih. Oke, langsung saya kumpulkan atau saya ambil semua dulu untuk si bibit kemanginya. Ternyata ada 11 bibit ya, ada yang menempel ke satu tanaman kemangi yang lainnya. Oke, mungkin untuk menanamnya ini saya skip terlebih dahulu ya untuk videonya, mohon maaf. Oke, untuk pindah tanam ini sudah ya, ini untuk kemangi dan ini untuk kubis hijau. Dan tadi saya juga sempat menambahkan media tanam ke beberapa tanaman kubis ini tuh ya teman-teman ya, tadi saya tambahkan media tanamnya, dan saya pruning juga untuk daun yang kuning, dan saya cabut untuk gulma atau rumputnya. Oke, mungkin untuk yang baru pindah tanam ini saya akan simpan di bawah rak tanaman ini, dan untuk yang ini saya akan simpan terlebih dahulu ya di tembok pembatas seperti tadi atau sebelumnya saya menyimpannya. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi saya pindah tanam beberapa bibit. Nah sekarang saya akan menyemai kembali menggunakan tray semai.
Ini sudah lama sekali ya tidak saya gunakan. Nah, ini akan saya gunakan kembali. Karena biasanya saya lebih suka menyemai atau menaburkan langsung ke potnya. Tapi ini untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan tray semai kembali. Dan untuk tray semainya ini ada 30 pot kecil seperti ini ya. Bisa digunakan untuk 30 benih atau biji tanaman. Oke, saya rapikan terlebih dahulu dan ini akan saya isi dengan menggunakan media tanam ini. Oke teman-teman, saya seperti biasa ya, saya skip terlebih dahulu karena lumayan nih memindahkan media tanam ke pot kecil-kecil seperti ini. Nih ya, lumayan lama. Dan untuk pengisiannya saya mengisinya tidak terlalu penuh ya, karena nanti untuk menutup bagian atasnya setelah saya menyemai benih. Mungkin seperti ini saja ya, cukup seperti ini. Dan ini sudah saya isi semua. Rencananya saya akan menggunakannya atau saya akan menyemai benih ini ya, kembang kol atau bunga kol. Dan ini ada kubis jenis dataran rendah. Karena kebetulan saya tinggal di daerah dataran rendah di 25 mdpl, jadi saya menggunakan sesuai jenis daerahnya ya, menggunakan benih yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Dan ini saya juga akan menanam jenis bunga marigold kembali ya. Dan untuk marigold ini bisa sebagai tanaman refugia atau tanaman penghalau hama, recommended juga ya. Dan untuk jenis yang ini saya baru pertama kali menanam, ini berwarna putih ya, jenis yang berwarna putih untuk bunga marigold ya teman-teman nih. Oke, langsung saja saya akan dimulai dari tanaman kubis hijau. Maksudnya benih ya, benih kubis hijau, bukan tanaman. Dan kebetulan untuk kemasan repack ini berisi 10 benih atau 10 biji. Oh ya teman-teman, untuk menanam di kebun rumahan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, atau tanam yang sering dikonsumsi kita. Seperti saya ya, hanya menanam sayuran atau beberapa tanaman yang sering dikonsumsi dan tentunya mudah tumbuh juga, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Seperti kubis ini ya, ini juga sering digunakan atau sering dipakai memasak. Begitu juga dengan kembang kol. Oke, langsung saja saya akan menyemai benihnya. Ini ya teman-teman, dan alasannya kenapa saya membeli kemasan repack, karena jauh lebih hemat dan bisa menanam lebih bervariasi ya kalau untuk membeli kemasan repack seperti ini. Dan untuk membelinya saya beli di online shop ya, banyak untuk benih kemasan repack atau mau yang kemasan aslinya. Oke, lanjut saya tanam ya teman-teman. Padahal di kemasan repack ini, kemasan benihnya tertera isi 10 benih, tapi setelah saya semai ternyata lebih ya teman-teman. Jadi dalam satu pot tray semai ini ada yang saya isi 2 benih. Oke, lanjut saya semai kembang kol. Dan ini jenis Fujiyama ya, ini jenis yang impor. Satu kemasan ini berisi 5 benih. Dan untuk yang kembang kol ini sesuai isinya ya, ada 5 benih. Lanjut untuk bunga marigold. Untuk benihnya atau bijinya seperti ini ya teman-teman nih, marigold. Dan ini juga lebih dari 10 benih. Oke, langsung saya semai saja ya.
Karena untuk benih marigoldnya juga berisi lebih dari 10, jadi untuk satu tray semai ada yang saya isi 2 atau 3 ya, 3 benih. Oke, selanjutnya akan saya tutupnya jangan terlalu banyak-banyak ya, tipis saja supaya nanti si benihnya mudah sprout atau mudah berkecambah dan mudah tumbuh. Oke. Itu sudah ya, tapi belum saya siram. Oke teman-teman, lanjut saya akan panen tipis-tipis kembali. Kebetulan ada yang bisa dipanen untuk cabai rawit. Ini ya, tuh sudah ada yang mulai berwarna oranye menuju merah. Oke, ini saya akan ambil beberapa yang sudah berwarna seperti ini ya, tuh menuju ke orenan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan untuk cabai rawit ini saya perlu ya untuk membuat sambal nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biasanya saya membuat sambal mentah ya menggunakan cabai rawit ini, lebih suka. Dan tadi saya juga sempat membeli lobak untuk lalapan. Ini alhamdulillah. Lanjut yang sebelah sini ada satu. Dan untuk cabai rawit ini karena pedas ya teman-teman nih, jadi tidak perlu terlalu banyak untuk cabainya. Ini kebetulan juga saya masih ada ya yang panen kemarin atau yang ambil kemarinnya itu, jadi bisa digabungkan. Ini sudah cukup untuk membuat sambal. Lanjut saya akan panen kemangi ya teman-teman nih. Kemangi ini malahan tumpang sari dengan tanaman anggur Brazil. Tuh, satu pot ini saja, maksud satu tanaman ini lumayan banyak ya. Sedangkan ini, ini tumbuh sendiri tanpa saya semai, karena di sebelahnya ini ada yang menggunakan kemasan deterjen ini. Tuh, sudah mulai mengering, dan untuk benihnya mungkin terjatuh ke pot ini, jadi ini tumbuh sendiri. Ada yang sempat saya pindah tanam juga ya dari pot tanaman anggur Brazil ini. Oke, saya akan pangkas saja batang si kemanginya karena ini sudah lumayan besar juga ya. Oh iya, ini beberapa bibit kemangi yang saya ambil dari beberapa pot ini, saya tanam seperti ini ya. Ini sudah lumayan agak lama. Langsung saja pangkas batangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh ya teman-teman, tuh lumayan. Ini sudah telat panen juga. Oke, mungkin ambil dari yang sebelah sini. Oke, cukup untuk kemanginya. Dan ini saya akan panen daun bawang juga. Ini kebetulan nih tuh ada yang sudah bisa diambil ya teman-teman nih. Yang ini juga sudah mulai seperti ini. Ini lebih baik diambil ya untuk yang sudah rebah seperti ini. Alhamdulillah untuk hasil panenan pagi ini. Ini ada daun bawang ya teman-teman nih. Alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah membeli lagi ya, karena sudah tersedia di kebun rumahan. Ada cabai rawit dan ada kemangi juga. Ini semuanya akan saya masak. Kalau untuk ini mungkin saya akan gunakan untuk goreng tempe ya. Goreng tempe menggunakan tepung ditambahkan daun bawang. Dan untuk cabenya akan saya akan gunakan untuk membuat sambal mentah. Sedangkan ini kemangi akan saya gunakan untuk tumis oncom ya teman-teman nih. Tumis oncom menggunakan kemangi dan juga lenca. Karena saya tidak ada lenca, tadi saya sempat membeli lenca di tukang sayur. Oh iya, mungkin untuk ini besok ya. Saya lupa tadi untuk membuat sambal ini karena saya tadi membeli lobak juga untuk lalapan. Jadi untuk kemangi ini mungkin akan dimasak besok menggunakan oncom, tumis oncom kemangi ya, dan lenca juga.
serunya menanam di rumah ya teman-teman, dan tentunya sangat bermanfaat sekali. Yuk, untuk teman-teman yang belum menanam, tanam di rumah ya. Tanam yang mudah saja atau mudah tumbuh dan sering digunakan atau sering dikonsumsi. Dan tentunya disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing ya. Karena saya di dataran rendah, jadi saya menanam jenis tanaman atau benih yang disesuaikan dengan dataran rendah. Oke, mungkin untuk kegiatan pagi ini cukup sampai di sini saja ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Alhamdulillah, berkebun random ya teman-teman, ada menanam, menyemai, dan panen tipis-tipis kembali. Semoga menginspirasi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut menyiram ya, karena kebetulan saya belum menyiram tanaman di kebun atap rumah ini.